Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadiba. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Pelita Nusantara Buton dengan NIM 20376 GSD 0287. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan. Di sini kita akan membahas terkait konsep dasar inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan terbagi menjadi dua kata, yaitu inovasi dan pendidikan. Inovasi berasal dari kata Latin innovation yang berarti pembaharuan dan perubahan, sedangkan pendidikan berasal dari bahasa Inggris education atau mendidik yang berarti memberi peningkatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang, baik berupa hasil invensi yang baru atau discovery, mengubah yang lama yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Bentuk-bentuk inovasi pendidikan terbagi menjadi dua. Yang pertama, top-down model, dan yang kedua, bottom-up model. Top-down model yaitu inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahan, seperti halnya inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Kemendiknas dan Kemenak selama ini. Yang kedua, bottom-up model adalah model inovasi dan hasil ciptaan dari bawah serta dilaksanakan sebagai upaya peningkatan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Model inovasi yang diciptakan berdasarkan ide, pikiran, kreasi, dan inisiatif dari sekolah, guru, masyarakat yang umumnya disebut model bottom-up innovation. Karakteristik inovasi pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, keuntungan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Yang kedua, kompatibel, yaitu tingkat kesesuaian. Yang ketiga, kompleksitas, yaitu tingkat kesukaran. Yang keempat, reliabilitas, yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi. Yang kelima, dapat diamati. Oke, berikutnya model-model inovasi pendidikan. Di sini, model-model inovasi pendidikan terbagi menjadi dua. Yang pertama, discovery dan invention. Discovery merupakan penemuan yang lama diubah menjadi sesuatu yang baru. Yang kedua, invention, yaitu penemuan sesuatu yang benar-benar baru. Strategi inovasi pendidikan. Strategi inovasi pendidikan menurut Syafarudin merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dan efektivitas perubahan sosial tergantung pada ketepatan penggunaan strategi. Untuk dapat memilih suatu strategi yang tepat bukanlah suatu hal yang mudah. Di dalam strategi inovasi pendidikan terdapat 4 strategi. Yang pertama, strategi fasilitatif, yaitu mengutamakan penyediaan fasilitas. Yang kedua, strategi pendidikan, yaitu proses untuk mencapai hasil yang optimal. Yang ketiga, strategi persuasif atau bujukan, yaitu proses dengan cara membujuk seseorang untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Yang keempat, strategi paksaan adalah proses dengan cara memaksa sasaran untuk mencapai tujuan perubahan. Inovasi kurikulum K13. Inovasi kurikulum K13 merupakan kurikulum terbaru dari hasil penyempurnaan sebelumnya, seperti kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang menjadi pembeda kurikulum K13 dengan KTSP adalah adanya peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
Selanjutnya, inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Inovasi kurikulum berbasis masyarakat adalah kurikulum yang menekankan perpaduan antara sekolah dan masyarakat. Di dalam karakteristik kurikulum berbasis masyarakat, terdapat 4 karakteristik. Yang pertama, karakteristik pembelajaran. Yang kedua, karakteristik materi pelajaran. Yang ketiga, kegiatan siswa dan guru. Yang keempat, penilaian. Inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Inovasi kurikulum berbasis keterpaduan adalah suatu bentuk kurikulum yang menyatukan beberapa materi pelajaran, contohnya buku tematik. Di dalam model kurikulum berbasis keterpaduan memiliki 3 model. Yang pertama, keterhubungan adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lainnya. Yang kedua, jaring laba-laba adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Yang ketiga, keterpaduan adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi. Inovasi pembelajaran kuantum. Inovasi pembelajaran kuantum adalah bentuk interaksi antara guru dan murid dalam proses pembelajaran. Di dalam model pembelajaran kuantum terdapat 2 model. Yang pertama, peta konsep, dan yang kedua, teknik memori. Peta konsep adalah model pembelajaran untuk menyajikan informasi dalam bentuk konsep yang saling berkaitan dalam suatu rangkaian. Yang kedua, teknik memori. Teknik memori memiliki 5 teknik. Yang pertama, melatih imajinasi. Yang kedua, teknik rangkai kata. Yang ketiga, teknik plesetan kata. Yang keempat, sistem pasak lokasi. Dan yang kelima, teknik akrostik. Inovasi pembelajaran kompetensi. Inovasi pembelajaran kompetensi adalah pembelajaran yang menekankan pada keterampilan atau kemampuan yang harus dimiliki siswa. Di dalam pengelolaan pembelajaran kompetensi terdapat 4 pengelolaan. Yang pertama, ruang belajar. Yang kedua, siswa. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran dan pendekatan kompetensi. Dan yang keempat, sarana dan sumber belajar. Inovasi pembelajaran melalui teknologi informasi. Di dalam inovasi pembelajaran melalui teknologi memiliki 3 model. Yang pertama, web course, merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan jarak jauh, misalnya classroom, Zoom, dan email. Yang kedua, web-centric course, yaitu penggunaan internet yang memadukan jarak jauh dan tatap muka. Dan yang ketiga, web-essential course, yaitu pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas belajar mengajar di kelas, misalnya sarana proyektor. Yang kedua, sumbernya seperti link pembelajaran. Inovasi pembelajaran melalui teknologi informasi. Di dalam inovasi pembelajaran melalui teknologi memiliki 3 model. Yang pertama, web course, merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan jarak jauh, misalnya classroom, Zoom, dan email. Yang kedua, web-centric course, yaitu penggunaan internet yang memadukan jarak jauh dan tatap muka. Dan yang ketiga, web-essential course, yaitu pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas belajar mengajar di kelas, misalnya sarana proyektor. Yang kedua, sumbernya seperti link pembelajaran. Sekian pembahasan terkait inovasi pendidikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.